Di sana ada Chow. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dua tim yang bisa dibilang berada di jalur yang sangat-sangat tidak aman sampai hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi untuk memulai hari ini, EPL Arena mana Suaraja. Oke. Ini Alter Champ sama Rebels luar biasa ya. Masih semangat pastinya. Masih mereka, Walaupun Ma. ini masih match pertama loh. Kita mulai lebih awal juga. Tapi ya balik lagi. Pola farmingnya juga dari Nile nih Prof KB. Ini cukup handal ya. Ditambah dia bakal start dari purple buff. Yep. Yang otomatis akan membuat energinya dia bakal lebih hemat sedikit. Untuk bisa nge-spam dan jangan lupakan ini adalah Nolan. Dia farming speednya luar biasa. Dan aku malah mempertanyakan nanti Aether apa emblem yang bakal dibawakan dan apa item yang bakal di-build. Karena kalau misalkan ngomongin soal item Joy, rata-rata pasti bakal langsung ke Magic Shoes dan juga Starlim Sight. Untuk memainkan bagaimana cooldown dan sekarang dengan adanya Thrill sebagai pemilihan berarti dia nggak langsung mengincar untuk 40% cooldown reduction. Karena kebetulan untuk emblem yang dipilih sama Aether itu adalah Temporal Rain. Dia bakal mencoba untuk bermain dengan Rhythm of Joy berkali-kali. Yap, itulah yang menjadi fokusnya untuk bisa dipercepat lagi ya Prof ya. Dash, dash, dash. Dash pokoknya terus. Oke, di Bernyanyi tempatnya ya. berbeda tuh. Matt mendapatkan sebuah serangan tadi lewat Lycan Pounce, tapi sekarang level 4 di menit 1:22 detik. Dan yang biasanya juga yang terjadi untuk Rebellion Esports ya. Ini gold lane-nya di press habis-habisan sih. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari match up-nya ini cukup aman. Weh, satu terakhir dan first blood. Swelo menjadi korban yang pertama, instant damage tadi dihasilkan oleh Nile. Wah, in and out yang enak banget pasti untuk Nolan ya, Bro. Ditambah lagi menit 1:20 sampai menit 1:40 tuh emang menit-menit krusial di mid lane. Itu kayak timing di mana harusnya Swelo juga sadar kalau udah pasti Owen dan juga Nile bakal nge-trap di bagian dari river. Dan ketika dibuka tanpa adanya penjagaan dari Audi CS, otomatis Swelo pasti langsung dimakan karena apalagi dia bawa Purify. Dia nggak ada efek flicker. Ini di area Turtle juga udah terlihat ya, ada beberapa rotasi yang sudah dilakukan di mana Rondelnya juga dapat posisi. Owen yang menjaga dia tersebut dan Nethernya mencoba untuk bisa maju namun masih gagal. Untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut tapi untuk Rondel masih belum kehilangan dari pasifnya aman. Yap, hanya keluar dari satu buah flickernya aja ya, tapi Pride of Ice-nya masih terjaga di dalam tubuhnya juga. Dan terlihat untuk Alter Ego, mereka cukup bermain secara objektif dan hati-hati ya. Dan ini dia untuk Tails Prediction seperti biasa Pak Pulo. Ya, saya bersama Rebels hari ini. Aduh, sendiri lagi. Versi pribadi memang kayak gitu ya. Oke Biasanya deh. kayak gini-gini ngeri malahan. Kemarin soalnya udah sempat bener kan? Ya. Oke. Sky Piercer. Oke, dengan kemenangan tadi di early game, kayaknya menurutku kali ini cocok banget untuk Rogernya langsung build ke arah Sky Piercer untuk menjadi eksekutor. Ini tinggal follow up Rondel, Owen, dan juga Nile. Karena Nile penetrationnya pasti bakal powerful banget. Dia udah menangin dari segi turtle yang pertama tadi. Jadi tinggal build up untuk memanfaatkan 2 menit ke depan. Ganking seperti apa yang akan dibawakan sama Alter Ego. Mengingat kali ini 2 Purify ada di tangan dari Rebellion. Yap, level 4 yang cukup lama yang bisa didapatkan oleh Audi. Agak sedikit bimbang juga nantinya mungkin itu di awal pertandingan tadi untuk bisa ngecek rumput jauh lebih dalam lagi. Tidak bisa mengandalkan selalu ke arah Power of Nature-nya. Sementara sekarang di bagian atas ada sebuah serangan tadi. Spirit Missile dikeluarkan tapi belum ada serangan lanjutan. Dan jangan lupakan ini adalah salah satu mantan tim juga ya. Untuk Hais yang lagi berhadapan dengan X-nya. Lagi-lagi teori mantan di season ini emang terlalu banyak dinamikanya. Untuk Hai sendiri, dia harus bermain agresif sih menurutku. Untuk sekarang, tapi masih belum ada gerakan menuju ke area dari gold lane. Hunter Strike sebagai pembuka dari Nile yang tentunya akan memberikan cooldown reduction. Ditambah lagi dengan penetration point yang sangat mematikan. Terutama untuk Matt, dia harus hati-hati. Jangan sampai dia kena timing, terutama nanti ketika Nile-nya akan melakukan ganking ke area dari gold lane. Tapi, semenjak Turtle akan hadir di area bottom lane, seharusnya semua rotasi akan ke bottom lane. Mau tidak mau wall charge harus dikeluarkan dengan Power of Nature. Tadi yang udah ke-trigger dulu, udah habis juga masanya. Tapi dengan Frost Breeze yang begitu baik loh. Wah ini lumayan mahal sih pastinya ya untuk setup di arah Turtle. Gak ada satu buah wall charge-nya juga. Dan sementara kali ini Turtle sudah mulai di setup. Wah ini dia, ada serangan yang dilakukan namun di bagian bawah. 3 player hanya untuk bisa mendapatkan karena Nino seorang dengan 1 glorious pathway-nya. Nino berhasil membuat pagar yang begitu baik dan juga mereka mendapatkan karena 1 player dan itu adalah Kars yang menjadi korban. Audinya membuka karena mana satu yang terakhir dan Pelikar mau tidak mau harus dikeluarkan pula. Kontrol objektif yang bagus banget dari Alter Ego. Sementara memang dari kedua belah gold laner-nya masih belum join nih. Kalau secara data mungkin Roger memang enak untuk bisa match up di laning. Tapi gimana caranya untuk Moskov dari Matt
ini bisa menangin landing. Ada dua cara sih. Yang pertama adalah Rebel ini juga harus bisa keep up sama objektif. Karena kalau enggak, ini Matt bakal ketinggalan gold terus-terusan. Hais akan menggapai item keduanya dengan sangat mudah sekali. Tapi untuk Moskovnya Matt, dia harus berharap kepada Aether dengan Retribution Barrel-nya. Audi CS juga agar nanti ada pembuka jalan. Wah, ketika mereka ingin mendapatkan objektif. Tapi kalau Swallow-nya ke pick off terus, Nile makin kaya. Yang terancam malah ke Matt-nya lagi. Instant damage lagi dan lagi loh, tanpa penjagaan. Wah. Nightmare juga nggak bisa ngejaga dari Swallow-nya loh. Yes, dan ini mungkin dari source spell yang akhirnya serba salah ya Prof. Kayak mau Purify, dia gak bisa lari dari Nolan. Tapi kalau untuk case kayak gini, apa best spell yang bisa dibawakan sama Swallow? Kayaknya tetap bakal ada di Purify sih. Karena target The Way of Dragon mungkin bisa dibawakan. Tapi kalau misalkan dia pede dengan posisinya, Flicker pun bisa dibawakan, fine-fine aja. Ya. Lagi-lagi sih target dari Owen kayaknya nanti di late game juga pasti bakal ke Matt. Matt kalau misalkan sampai di power spike di late game ini dia bakal mengerikan Pak Pulung. Selain dari Turtle ya Prof ya, nggak ada satu inisiasi yang dilakukan oleh pemain Rebellion lah. Ke Kalau landing manapun jatuhnya. Kalau ngomongin inisiasi pasti bakal susah sih. Roger di ganking susah. Mungkin Nolannya yang harus dicari, tapi nggak ada sama sekali vision dari Audi CS dan juga Aether atau Swallow yang bisa menemukan di mana Nolan berada. Malah sekarang lihat Nile-nya, dia farming di lane jauh. Wow, ini cukup berat ya pastinya untuk Wah, Rebellion. Oke, ada Owen yang masih bersanta kabur dan masih berhasil loh. 6 menit. Belum ada pergerakan begitu signifikan dari Rebellion. Cukup reaktif ya dari Rebellionnya, dia nunggu aja nih gameplay-gameplay yang dibawakan sama Alter Ego sampai akhirnya mereka dibungkam sendiri. Tanpa adanya bisa melakukan inisiasi balasan, sementara Turtle udah muncul lagi. Ini setup udah dilakuin lagi sama Alter Ego. Audi CS sudah punya power dari Watcher. Yap. Dan sudah terlihat ada informasi di mana Owen mencoba untuk bisa mengusir ke arah dua player dan berhasillah mereka sudah untuk bisa mendapatkan karena Turtle selanjutnya. Perfect Turtle didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Oh, nggak sampai situ ya, ternyata outer turret Tira top juga hancur. Dan bahkan udah bermain ke area jungle yang dimiliki oleh Rebellion. Tadi Aether sempat ke bawah. Aku kira Aether bakal ke top lane lagi karena Turtle-nya di bagian top lane. Oke. Matt-nya yang bakal ke bottom lane. What? Tapi ternyata nggak terjadi. Mereka malah rugi banyak banget dari Rebellion. Rotasi yang mereka lakukan, gak ada poin sama sekali yang bisa diambil. Either cuma satu bottom turret. Itu pun gak menguntungkan mereka karena yang dapetin Aether bukan Moskovnya. Dan sekarang Matt harus ngelakuin banyak sekali rotasi agar dia tetap bisa keep up. Dan ini dia penggunaan Joy yang begitu berbahaya di patch yang sekarang. Tanpa adanya imunitas yang ada di dalam tubuhnya. Membuat dari Joy menghilang dengan saja pada Wild Charge langsung dikeluarkan akankah kali ini. Dari pergerakan Audinya bisa selamat dan tidak. Walaupun mainnya sudah bergabung tapi satu legat ball tadi dikeluarkan pula oleh Hais. Mereka berhasil mendapatkan poin-poin kill selanjutnya. Ada Conceal udah langsung dikeluarkan dan itu langsung menjurus ke arah Matt. Matt menjadi korban lanjutan. Walaupun dengan Dominator yang dikeluarkan belum memberikan impact apapun di mana Owen pun masih berhasil kabur dari area tersebut. Wah, gak ada jawaban untuk Rebellion sejauh ini. Apa yang harus mereka improve di game ini? Lagi-lagi decision. Padahal tadi di top lane itu kosong banget untuk Matt bisa split push. Tapi dia memilih ke bottom lane. Dia datang dengan Spear of Destruction. Tapi di bottom lane itu adalah tempat untuk berperangnya Alter Ego. Karena Lord juga akan muncul di bottom lane. Jadi ketika Matt-nya memilih untuk langsung ke bottom lane tadi, menurutku itu adalah sinyal bahwa memang Rebellion miss decision. Miss decision ya. Itu satu kata yang sangat-sangat mengerikan tentu saja dengan 7-0 kali ini. Gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Bahkan ini akan menambah lagi semenjak Purple Buff, jungle-jungle sudah mulai di-invade. Ini berat banget untuk Rebellion. Mereka seperti ada ragu-ragu ya, Bro. Aku juga penasaran sih dengan comms-nya akan seperti apa. Melihat untuk sekarang bahkan menumbangkan Nino. Mereka butuh effort banget. Ini effortnya banyak banget, Prof. Semuanya berapa hero tadi berkumpul? Terlalu banyak juga sih. Dan mungkin miss timing juga dari Alter Ego karena Lordnya udah muncul. Tapi 4 lawan 5, mampukah Alter Ego bertahan? Yep, sementara sekarang Audi sudah mendapatkan sebuah aksi balasan di mana tadi open fire langsung dikeluarkan dan juga Spiro Miserinya berhasil menangkap lagi karena dari Owen. Satu player tambahan lagi untuk Rebellion di mana sekarang Lord tepat berada di depan mereka. Tuh, Chain CC yang membuat dari Owen gak bergerak. Tapi ini membuat dari Rebellion. Mereka start duluan ke arah roll. Oke, ada pergerakan dilakukan. Nile mencoba untuk bisa maju sambil bisa menghilangkan lagi ke arah Audi. Namun depannya berbeda. Ada pergerakan dari Nile. Dengan retribution yang begitu indah. Dengan level yang lebih tinggi. Dia benar-benar memanfaatkan itu semuanya. Oh, dan ini dia satu buah hal yang cukup panas pastinya untuk melawan sang mantan Hais. Tapi bergerak ke arah bawah kali ini. Aether, cukup berbahaya. Hampir saja bisa terdeteksi. Namun Matt, Wah, match-nya nih selesai dan
Selesai. Happy birthday, Matt. Happy birthday. Sebenarnya ada dua cara tadi untuk menghentikan Nile. Lepasin Lordnya, Oke. poke dulu Nile-nya, atau poke dulu frontline dari Alter Ego. Tapi Rebellion tidak melakukan hal tersebut. Mereka langsung all in ke Lordnya. Dan itu yang membuat Nile akan sangat mudah untuk mendapatkan Battle Retribution-nya. Karena dia udah jauh banget by level. 3 level di atas dari Aether. Yap, level 14 berbanding 11 tadi ya, Prab? Iya, 11 atau 12 tadi itu. 11. Dan juga 11 ya? 11. Audi CS juga mau zoning susah, dia udah dibonyokin duluan. Iya. Dan gak ada yang bonyokin Nile-nya. Itu yang mungkin sama kita pertanyakan, dan gak ada juga yang reset Lordnya. Padahal Lord itu bisa jadi umpan bagi Rebellion ketika mereka menang secara jumlah. Alter Ego mencuri Lordnya ketika mereka pun kalah dalam keadaan jumlahnya. Oke, walaupun memang Lord yang pertama ini tidak akan bisa diikuti dengan ada base turret ya, Ya. masih defense juga sama main-main dari Rebellion. Sementara sambil menunggu Matt nantinya bisa dapetin item power spike-nya. Oke, ini juga untuk dari Aether sendiri untuk masuk ya rada sulit. Karena mau nggak mau kan dia juga hero melee ya. Dengan ada pergerakan Chow yang bisa emang menendang juga, tidak ada imunitas di dalam tubuh dari Joy. Belum lagi Law and Order aja udah bisa memerintahkan dia lagi. Wah, gimana ini Joy-nya? Nasib Joy-nya gimana atuh? Mungkin dari build itemnya juga Pak Pulung, aku boleh komentar sedikit. Ya, wait, Tapi ada wild WhatsApp. charge. Oh, Selesai disengage. sampai di situ. Purify. Oke, build item dari Aether itu ternyata nggak menuju ke Magic Shush. Tapi dia lebih memilih untuk Spark Penetration yang ditambah lagi nggak ada item cooldown reduction sama sekali Pak Pulung. Oke. Lagi-lagi di sini menurutku ketika kita ngomongin soal bagaimana pemilihan dari Blood Wings, Holy Crystal, memang Aether punya damage. Tapi Electrifying Beats yang nggak bakal bisa di-spam sesuka hati. Ini lumayan kontradiktif sama Temporal Rain yang dibawa juga sebenarnya ya. Atau emang berharap sama itu aja? Temporal Rain cuma buat lari. Ultimate-nya kan cooldown-nya nggak bakal Bener, berkurang. iya. Kalau kita mungkin ambil referensi dari Favian, dia langsung Magic Shoes, Oke. Starlium Sight, Holy Crystal. Item damage-nya dari Holy Crystal, yang penting udah punya 30% cooldown reduction dari Purple Buff Oh, juga. Conceal? Bersama-sama mencoba untuk bisa mendapatkan Karena Nino, tapi bukan pilihan yang baik. Kenapa? Karena Nino sangat tebal, belum lagi dengan Revitalize-nya. Coba lihat, ada Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan, belum lagi tadi ada Glacier yang udah terlihat langsung di damai tersebut. Nailnya langsung aja memflanking di bagian belakang, dan Nail berhasil mendapatkan lagi karena 2 player bersama dengan teman-teman dari Alter Ego-nya. The Way of Dragon, Aether masih bisa selamat, tapi tidak untuk Wah, Suelo. berbondong-bondong Conceal play dan ternyata apakah Nino menjadi target yang optimal? Kayaknya bukan tentunya, karena Nino terlalu tebal di sini. Revitalize juga menyelamatkan dirinya, ditambah dengan Oracle menambah regen HP dari Revitalize. Woi, ada satu retribution tadi masuk ke dalam tubuh dari Aether. Oh, ternyata komit terhadap Nino. Bukan hal yang baik, justru menghilangkan 3 pemain dari Rebellion Esports. Dan bahkan satu buah base turret di arah tengah pun sudah berhasil dihancurkan. Ini aku masih penasaran lagi, seperti apa komunikasi yang mereka jalankan? Itu dia poin yang dari tadi aku sempat pertanyakan. Comms, targeting. Yang membuat Rebellion kali ini makin kebingungan. Siapa target mereka sebenarnya? Karena menargetkan ke Heist juga nggak bisa. Dia bawa Purify. Mau nggak mau sebenarnya mereka bisa makan Owen dibandingkan dengan makan ke arah Ninonya. Yap. Ini terlalu berat juga untuk mereka apabila memaksakan untuk maju ke bagian depan. Dan ini bisa saja langsung dibalikin oleh pemain dari Alter Ego dengan Law and Order yang udah mulai masuk. Dan juga untuk skala Glorious Pathway mereka mencoba untuk bisa mengejar. Namun Wild Charge dikeluarkan pula oleh Audi. Audinya tertinggal, akankah masih tetap mau dilanjutkan? Frost Breeze-nya terlihat. Tapi Audi masih bisa selamat. Oke, tapi banyak banget tadi research yang memang udah keluar ya. Sementara Lord juga udah langsung masuk, berjalan ke arah tengah. 10.000 gold lead yang dipegang oleh Alter Ego. Bagaimana cara dari Rebellion untuk bisa bertahan? Wah, udah pasti sih ini nungguin minimal Alter Ego yang miss inisiasinya. Tapi mau gimana pun caranya Rebellion pasti bakal kesulitan karena Lordnya ini bakal powerful banget. Oke. Oke, ada konsil yang sudah mulai terdengar. Akan seperti apa lagi setupnya. Owan masih mencari celah untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Namun tadi damage dari Matt juga udah cukup memberhentikan pergerakan dari Nino. Oke, dan sepertinya masih bisa ditahan. Walaupun Lordnya ditukar dengan ada satu base turret di top, tapi sepertinya Alter Ego, mereka nggak akan mengendorkan serangan. Mereka coba untuk ngandangin pemain-pemain dari Rebellion. Oke, ini kalau kayak begini ya, mungkin di mata gua, hal yang mungkin bisa dimenangkan ataupun didapatkan oleh Rebellion apabila mereka ingin menang adalah epic comeback dari kesalahan Alter Iya, Ego. Mungkin cuman itu. Ya, Karena makanya. inisiasi dia tadi nggak kelihatan. Miss inisiasinya yang bakal dicari karena Owen udah punya flicker. Oke, Owen masih melihat dari kejauhan. Ada sebuah pergerakan di mana tadi Karsa mencoba untuk bisa maju Nail. Kehilangan 2 bar HP, masih dikejar pula dengan adanya 1v1 situation. Tapi untuk Nail masih berhasil selamat dan juga bergabung dengan rekan-rekannya. Wah, ini udah ditempelin sebenarnya dengan Electrifying Beats, tapi ternyata Nail masih terlalu lincah untuk bisa didapatkan. Ya, energinya masih terlalu banyak juga untuk digunakan. Apalagi kita tadi sempat memicu juga Win of Nature dari Matt. Dan sekarang yang paling jadi masalah adalah karena Owen-nya masih belum men-trigger dari flickernya.
Immortal pun sudah ada di tangan dari Owen. Jadi Owen bukan targetnya lagi sekarang. Nino bukan target, Owen bukan target. Mereka harus mencari di mana Nile berada. Nile 801, sekali di shutdown, ini akan menjadi pundi-pundi gold untuk Rebellion bisa comeback. Ya itu dia ya, jadi bounty juga nantinya. Tapi masalahnya susah banget karena dibilang untuk kayak sisi pasti seperti Surprise gak ada nih. Kayak bisa dihindari kan, kayak tadi watch charge-nya, dari onward-nya. Jadi cukup sulit untuk bisa melakukan inisiasi seperti apa yang tadi Prof KB dan juga Pak Pulung bilang. Bahwa memanfaatkan miss move dan sementara dari Alter Ego, mereka meminimalisir hal tersebut. Betul, mereka kayak mau menunggu ke arah Lord aja nih ya. Tadi sekitar 1 menitan mereka udah stay juga di area rumput tengah. Namun untuk sekarang mereka berhasil mendapatkan ke arah 1 play dan itu adalah Aether. Aether tidak ada, mereka kalah quantity. Apa keputusan selanjutnya dari Alter Ego? Dan bahkan Aether sang pemegang Retribution. Di waktu juga sesaat lagi Lord akan muncul. Karena mungkin dari Aether yang tersergap ya. Ya. Ini kayaknya timing yang pas banget karena tadi kebetulan kan Alter Ego-nya kalah jumlah di lore yang sebelumnya. Dan mereka benar-benar berhasil untuk mencuri lore tersebut. Mereka nggak mau kalah jumlah lagi, mereka main pick off duluan. Dan lagi-lagi Owen akhirnya memicu flicker yang dia miliki untuk melakukan ofensivitas. Karena dari tadi dia bermain secara defensif. Oke, dan harusnya ini akan menjadi Lord yang free didapetin sama Alter Ego. Karena memang lagi-lagi Aether-nya belum ada waktu untuk spam. Wait, Ditunggu dulu Spear of Destruction. Matt? What? Matt? Oke, Really? Matt. Wait. Oke, sebuah elemen of surprise. Bahkan kita semua di meja pun mungkin akan terkejut bahwa ada Spear of Destruction barusan. Dan Matt teleportasi ke sana dengan harapan ingin melakukan last hit tanpa retribution. Oke, mungkin kemarin dia sempat dapetin curian Lord. Tapi ini 1 versus 5. Ini kayaknya agak susah sih pastinya. Ternyata satu gerakan yang keramat ya. Wow. Gerakan yang penuh dengan misteri. Wah, Tapi ini bakal jadi Lord yang menguntungkan untuk Alter Ego karena leadingnya sekarang udah 12.000 Pak Pulung. Udah terlalu jauh. oke. Mungkin dengan satu perhitungan juga ya, apabila dia gagal juga Madnya sekarang udah bisa bergabung lagi untuk bisa mempertahankan ke arah base yang mereka miliki. Tapi dengan Baring udah dikeluarkan pula oleh Audi ataupun dari Grok itu sendiri. Nancap dengan satu Spiral Miseri tadi, namun untuk sekarang coba lihat Lordnya bergerak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pergerakan pemain dari Rebellion. Dan ini waktunya dengan satu Glacier tadi yang membuat beberapa pemain langsung membeku, kehilangan 3 player, hanya misalkan 2 player saja. Bukan yang baik untuk Rebellion, di mana sekarang game yang pertama milik Alter